Halo, assalamualaikum sahabat semuanya dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya akan ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin di Lebaran 1446 Hijriah ini. Bila banyak salah di dalam konten saya, tidak benar atau tidak pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, dan di video kali ini tampak jelas sekali di depan kamera ada beberapa tips fungisida dan insektisida pertanian labu siam. Di sini ada 3 jenis penyepraian atau obat untuk penanganan labu siam yang saya gunakan selama ini ya teman-teman. Dan tujuannya itu, kalau labu siam itu kan ketika di musim penghujan itu sangat rawan sekali dengan busuk batang, busuk buah, dan layu batang seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan untuk penanganannya itu harus benar. Jangan asal-asalan supaya tetap berbuah dan tidak mudah layu, tidak mudah mati ya. Di sini di belakang saya ada labu siam yang umurnya sudah 1 tahun. Saya belum diganti ya. Baru ditanam tapi masih kecil-kecil ya, belum nyampe ke atas, tapi masih berbuah terus. Dan videonya sudah saya buatkan sebelum dan sesudah setelah di pruning ya teman-teman. Dan ini saya menggunakan yang utama untuk pengendalian jamur. Saya menggunakan Bisromil yang bahan aktifnya itu metalaxyl 35%. Fungisida yang bekerja secara sistemik berbentuk tepung ya teman-teman. Ini sistemik itu maksudnya itu dia ketika dispray di bagian batang ataupun daun, dia langsung bisa tembus ke luar atau dalam batang daun ya. Jadi dia merangsang ke sel-sel jaringan labu siam. Jadi walaupun jamurnya itu tidak kena gitu ya, tapi karena ini sistemnya sistemik, jadi dia akan menyebar luaskan ke sel-sel batang ya teman-teman, atau sel-sel daun di dalam tanaman. Seperti itu teman-teman. Dan untuk insektisidanya saya menggunakan Avidor. Ini ampuh ya teman-teman. Ya ini ya, setiap petani jipang di tempat saya itu menggunakan Avidor ini. Avidor yang bahan aktifnya imidaclaporid 25%. Ini sistemnya itu kontak ya teman-teman, jadi tidak sistemik. Jadi Avidor ini kalau misalkan kontak itu tidak bisa tembus ke dalam jaringan tanaman, tapi dia langsung hanya di luar saja teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu. Ini juga untuk hama kecil-kecil ya, hama tungau, hama ulat, kutu-kutuan itu pakai ini ya untuk labu siam. Ini juga bisa diaplikasikan di berbagai tanaman ya teman-teman. Ini Avidor. Dan untuk insektisidanya itu saya juga menggunakan Rizotin. Ini yang familiar sekali di petani ya teman-teman. Rizotin ini untuk segala serangga juga masuk ya. Kenapa saya insektisidanya itu 2 jenis? Karena supaya lebih merata untuk membunuh serangga, karena tidak semua insektisida atau fungisida itu bisa membasmi semua serangga, itu tidak ya teman-teman. Ada yang serangga ini harus menggunakan ini, tapi yang kebanyakan petani di sini untuk labu siam khususnya saya menggunakan Avidor dan Rizotin seperti ini teman-teman. Dan di sini ada yang besar sekali ini ya teman-teman, yang 1 kilo ya. Yang 1 kilo ini namanya Parozeb. Parozeb ini juga sama fungisida teman-teman. Ini 1 kilo fungisida. Ini harganya itu 1 kilo saya beli online. Kalau di sini tidak ada di kampung saya. Ini belinya online 60.000 ya. 60.000. Ada silikanya. Silikanya itu termasuk bahan yang bisa yang bisa merangsang ke dalam tanaman jaringan ya teman-teman. Itu yang dinamakan silika, itu seperti itu. Jadi ada
plus-plusnya gitu ya teman-teman. Tapi ini lebih murah ya teman-teman. Saya beli baru dipakai 3 kali. Dan tujuannya saya beli Besromil, sebenarnya saya pakai Besromil terus ya teman-teman, tapi ini kan yang mahal ya. Ini 200 gram saja, harganya di sini di kampung saya ini 52.000, ini 20.000, dan ini sekitar 28.000 ya. Dan semua benda ini kita bisa di apa teman-teman, dicampur jadi satu ya. Tapi kalau saya biasanya itu hanya 3 jenis saja. Ketika saya menggunakan Besromil, ya udah Besromil, fungisida dan insektisida ini saya campur 3 ini tidak masalah, diaduk seperti diaduk terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita harus perhatikan kodenya ada WP ya teman-teman. Jadi kalau kode WP itu bisa dicampur ya teman-teman. Tidak bisa bisa dicampur, tidak mengandung resiko di salah satu produk insektisida atau fungisida teman-teman. Ini ada kodenya WP. Ini kalau kalian bisa Google searching sendiri WP itu apa itu teman-teman, WG itu apa ya teman-teman. Jadi harus paham ya. Oke teman-teman, untuk penjelasannya mungkin seperti itu. Dan untuk penggunaannya 1 liter air itu untuk penanganan pencegahan itu 1 sampai 2 gram per liter ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengira-ngiranya itu atau menimbangnya itu ya, walaupun nggak pakai timbangan karena sudah itu ya, 1 sendok teh makan itu sekitar 1 sampai 2 kurang sedikit dalam 18 liter air ya. Jadi ketika kalian mau menggunakan fungisida yang ini sama ya, fungisida yang jenis tepung itu sama, itu kalian menggunakan 2 sendok kurang ya, 2 sendok kurang dalam 18 liter air ya, seperti itu ya. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti bisa overdosis. Kalau over itu nanti tanamannya itu pada gosong, pada geseng ya teman-teman. Sama juga kalau Rezotin ini yang jenisnya itu cair ya, karena ini itu kan dosisnya tinggi teman-teman. Jadi saya menggunakan biasanya itu 1 sampai 2 ml air per liter air. Jadi saya menggunakan 1 tutup saja sudah cukup ya. Kalau kebanyakan nanti bisa jadi gosong, malah tanamannya jadi over insektisida, itu bahaya teman-teman, repot malahan ya. Oke teman-teman, kita akan ini juga iya ya teman-teman, ini ada Parozeb yang blue. Saya penggunaannya juga sama, 2 sendok. Kalau ini saya 2 sendok teman-teman ya, 2 sendok dalam 18 liter air. Oke teman-teman ya. Jadi setiap hari harus di rolling setiap minggu 1 kali saya mengaplikasikannya dalam hujan yang sangat tinggi curah hujannya. Kalau misalkan panas atau kemarau itu kita bisa 1 bulan 1 kali, bisa 2 minggu 1 kali teman-teman, seperti itu. Karena yang paling rawan dalam penanganan jamur dan layu batang itu yang paling parah itu di musim hujan ya teman-teman, seperti itu. Ini saya rolling ya, jadi saya menggunakan 3 jenis ini saja ketika penyepraian. Ketika sudah menggunakan ini, saya akan rolling menggunakan Parozeb seperti ini ya teman-teman. Ini hanya rolling, ini saya Besromil di rolling ya teman-teman, supaya tidak kebal fungisida dan tidak kebal insektisida, seperti itu teman-teman. Oke, saya akan perlihatkan labu siam yang kemarin sudah dipanen ya teman-teman. Kemarin pagi saya sudah panen. Ini sudah hijau lagi ya teman-teman. Tadinya ini kan mati ya teman-teman, seperti ini ya, seperti ini semua. Jadi sudah saya bongkar, maksudnya bongkar yang layu, terus saya diamkan saja. Saya sisakan 1 batang di sana ya teman-teman. Saya satukan 1 batang di sana, sudah tunasnya itu sudah tumbuh lagi teman-teman ya. Dan itu saya tanam baru kecil, belum berbuah.
Di sini juga masih saya tanam unggis-unggisan ya, belum saya kocor lagi menggunakan Ponska. Oke teman-teman, di situ ada ya yang sudah siap dipanen. Saya biasanya panen itu dalam 1 minggu 1 kali ya. Tunas-tunas barunya sudah datang ya teman-teman, atau pentil-pentilnya itu teman-teman. Nah nih ya, itu ya, seperti itu ya teman-teman. Ini sudah hampir 1 bulan saya tidak penyeprai ya, karena bulan puasa dan Ramadan itu banyak banget kegiatannya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian terlebih dahulu ya teman-teman, penjelasan fungisida dan insektisida pada tanaman labu siam. Penyepraian dilakukan dalam setiap 1 minggu 1 kali teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat mencoba dan semoga sukses.